Alutsista adalah singkatan dari alat utama sistem senjata. Singkatan ini merujuk kepada berbagai macam peralatan dan sistem yang digunakan oleh militer suatu negara untuk keperluan berperang. Sedangkan alutsista pada abad pertengahan dan klasik, sebelum ditemukannya bubuk mesio, sangat jauh berbeda dengan persenjataan modern. Teknologi yang digunakan masih terbilang sederhana dan kemampuannya sangat terbatas. Misalnya pedang, tombak hingga panah. Meskipun teknologinya masih sederhana, saat itu terdapat beberapa alat alutsista berat yang cukup sering digunakan. Secara umum fungsi dari alutsista berat ini digunakan ahli ilmu perang dan strategi untuk menaklukkan kota yang dikelilingi tembok benteng yang sulit ditaklukkan hanya dengan menggunakan prajurit infanteri, apalagi kavaleri. Atau sebaliknya, alat perang zaman dulu ini digunakan sebagai pertahanan untuk menembaki penyerang. Yang pertama, balista. Balista adalah senjata misil kuno yang mampu melontarkan proyektil besar hingga jarak jauh. Kata balista ini berasal dari bahasa Yunani balo yang berarti melempar. Balista dikembangkan dari senjata Yunani yang lebih awal, yaitu gas trapetes, dan merupakan salah satu senjata paling kuat dan efektif pada masanya. Mereka pertama kali menggunakannya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Cara kerja balista ini adalah dengan memanfaatkan energi torsi dari pegas yang terbuat dari beberapa putaran untin atau penggolong untuk tali yang terbelit. Pegas ini direntangkan dengan menggunakan tuas dan ketika dilepaskan akan melontarkan proyektil dengan kecepatan tinggi hingga 45 meter per detik dan jaraknya hingga 460 meter. Pada awalnya, balista melontarkan proyektil berupa anak panah besar yang disebut bolt. Bolt ini terbuat dari kayu dan di ujungnya dipasangi logam. Selain bolt, balista juga bisa melontarkan batu bulat dengan berbagai ukuran. Batu-batu ini dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada benteng dan pasukan musuh. Selain bolt dan bola batu, balista juga bisa melontarkan bola api atau bejana berisi bahan kimia untuk membakar bangunan dan tentara musuh. Balista digunakan dalam berbagai peperangan pada zaman Yunani dan Romawi kuno, zaman kegelapan, hingga abad pertengahan. Senjata ini sangat efektif untuk menyerang benteng pertahanan, kapal, dan pasukan musuh yang berkerumun. Balista juga sering dipasang untuk pertahanan di atas menara tinggi untuk memberikan tembakan yang lebih tinggi dan akurat. Yang kedua adalah battering ram atau pelantak tubruk. Pelantak tubruk, atau yang dalam bahasa Inggris disebut battering ram, adalah alat perang zaman dulu yang digunakan untuk pengepungan benteng kuno yang ampuh dalam penembusan pertahanan. Fungsinya mendobrak dan menjebol pintu gerbang yang terbuat dari bahan keras seperti batu dan kayu. Battering ram biasanya berbentuk bongkahan kayu yang besar juga berat, terkadang disematkan lapisan logam di ujung depannya menyerupai kepala domba jantan atau ram. Kayu tersebut ditarik ke belakang dan diayunkan ke depan berulang kali oleh para prajurit yang mengoperasikannya untuk menghantam target. Dengan hantaman berulang-ulang, tembok pertahanan sekeras apapun pada akhirnya akan jebol. Saat mencoba menjebol pintu gerbang, personal yang mengoperasikan battering ram sangat rentan diserang menggunakan tembakan panah, lemparan batu, atau cairan kimia dari atas oleh musuh yang bertahan. Untuk melindunginya, dipasangkan pelindung di bagian atas atapnya berbentuk rangka kayu berat atau struktur menyerupai gubuk. Atap pelindung ini biasanya ditutupi dengan kulit binatang untuk menangkal serangan balik berupa batu hingga anak panah api. Selain digunakan dalam pertempuran untuk meruntuhkan tembok kastim atau menjebol gerbang kota, sebenarnya alat ini mempunyai fungsi lain. Misalnya pada zaman Romawi kuno, alat pendobrak ini dimodifikasi agar dapat digunakan pada kegiatan pertambangan sebagai alat pemecah batuan. Yang ketiga adalah trebuchet atau manjani. Trebuchet adalah sejenis ketapel raksasa yang digunakan selama abad pertengahan
untuk melontarkan proyektil besar dalam peperangan. Alutista yang ditemukan oleh bangsa Tiongkok pada abad ke-5–53 sebelum Masehi ini menjadi senjata pengepungan yang sangat ditakuti. Hal ini karena kemampuannya untuk menghancurkan dinding kastil atau fortifikasi kokoh benteng musuh menggunakan lemparan batu besar atau benda berat lainnya. Senjata ini bekerja dengan prinsip keseimbangan berat. Desainnya terdiri dari lengan panjang yang di ujungnya terdapat tempat untuk proyektil. Lengan tersebut dipasangkan pada sebuah poros dan di ujung lain poros terdapat counterweight, beban pemberat yang jauh lebih berat dari proyektil. Ketika counterweight dilepaskan, ia akan jatuh dengan kuat menarik lengan trebuchet ke atas sehingga proyektil di ujung lainnya terlontar jauh ke arah musuh. Trebuchet memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan senjata pengepungan benteng lainnya. Beberapa keunggulan alat ini yang pertama adalah pada daya kemampuan lontarannya. Trebuchet mampu melontarkan proyektil berukuran jauh lebih besar dan jarak lebih jauh dibandingkan alutista sejenis ketapel biasa. Batu seberat ratusan kilogram bisa dilontarkan sejauh ratusan meter, cukup untuk menghancurkan menara atau menjebol dinding fortifikasi. Keunggulan lainnya ada pada akurasinya. Karena jika dibandingkan dengan kebanyakan senjata pelontar pada masanya, trebuchet ini terbilang akurat. Dengan mekanisme counterweight, trebuchet bisa diatur untuk mendapatkan jarak dan ketinggian lemparan yang diinginkan. Karena bisa saja lontarannya tidak ditujukan untuk menghancurkan dinding fortifikasi, tapi mengarah ke pasukan musuh yang bersembunyi di baliknya. Kemudian, keunggulan selanjutnya pada variasi proyektilnya. Proyektil trebuchet tidak terbatas pada lontaran batu. Selain batu, benda lain seperti bola api, tombak besar, bahkan bangkai hewan yang terinfeksi penyakit bisa dilontarkan ke area musuh untuk menimbulkan kepanikan dan penyakit. Meskipun trebuchet menjadi senjata yang paling ampuh dan mematikan, tetap saja memiliki kelemahan. Ukuran dan beratnya yang besar membuatnya sulit dipindahkan. Selain itu, trebuchet membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak untuk dirakit dan dioperasikan. Namun, terlepas dari kekurangannya, trebuchet tetap menjadi salah satu mesin perang paling inovatif dan teror menakutkan pada zamannya di abad pertengahan. Selanjutnya adalah katapult mangonel dan onager. Mangonel adalah sejenis katapult atau mesin pelontar yang juga digunakan pada masa lampau, khususnya pada abad pertengahan. Berbeda dengan trebuchet yang menggunakan penyeimbang untuk melontarkan proyektil, mangonel hanya memanfaatkan prinsip torsi, di mana seutas tali atau rantai yang direntangkan dengan kuat menjadi sumber tenaga pegas yang kemudian akan melontarkan proyektil saat mekanismenya dilepaskan. Proyektil yang dilontarkan biasanya berupa batu besar atau benda berat lainnya yang bertujuan untuk menghancurkan dinding atau menjebol pertahanan musuh. Dibandingkan dengan trebuchet, mangonel memiliki kelebihan dalam hal kecepatan luncur proyektil dan efek perusaknya. Namun, mangonel memiliki kekurangan dari segi akurasinya. Pelontaran proyektil mangonel cenderung mengikuti lintasan yang lebih lurus mendatar dibandingkan trebuchet, sehingga penggunaannya lebih efektif untuk meruntuhkan tembok daripada melontarkan proyektil melewati benteng untuk menghancurkan musuh yang berlindung di baliknya. Mangonel dikenal sebagai senjata yang lebih sederhana dalam hal konstruksi dibandingkan trebuchet. Desainnya yang ringkas sederhana dengan satu lengan pelontar membuatnya lebih mudah dibuat dan dirakit. Bahkan beberapa versi mangonel dilengkapi dengan roda untuk meningkatkan mobilitasnya di medan perang. Dengan begitu mangonel menjadi senjata ampuh pada masanya berkat kemampuannya melontarkan proyektil mendatar dengan kecepatan tinggi. Meskipun akurasinya tidak sebaik trebuchet, kemudahan perakitannya dan mobilitasnya menjadi nilai tambah tersendiri bagi alutista berat yang satu ini. Kemudian, yang terakhir adalah siege tower atau menara kepung. Hanya ada satu cara agar infanteri dapat memasuki kota adalah dengan memanjat dinding pertahanannya.
Pada saat memanjat menggunakan tangga, para prajurit sangat rentan dari serangan balik musuh yang bertahan. Musuh melempari penyerang dengan batu, menembakkan anak panah, hingga menyiram minyak yang kemudian membakarnya. Solusinya adalah siege tower atau menara kebun. Alutista alat perang zaman dulu yang satu ini khusus dirancang untuk melindungi para penyerang dan tangga mereka saat mendekati dinding pertahanan musuh. Dibangun dengan kokoh dari kayu yang kuat, alat perang ini biasanya memiliki bentuk persegi panjang dan ditopang dengan roda-roda kuat untuk memudahkan bergerak dan bermanuver. Tingginya bisa sama atau bahkan dibuat lebih tinggi dari dinding pertahanan musuh, sehingga para penyerang memiliki keuntungan untuk memanah atau menyerang balik dari atas menara. Dan jika sudah merapat ke dinding, maka pintu di bagian atas menara akan dibuka, sekaligus menjadi jembatan, sehingga infanteri bisa mencapai atas dinding dengan mudah. Selain perlindungan, menara kepung juga menawarkan fungsi penting lainnya. Bayangkan saja, para prajurit dengan baju besi, pedang, dan memegang tameng yang sangat berat mencoba memanjat dinding tinggi. Tak hanya itu, menara kepung yang berukuran besar bisa diisi dengan banyak pasukan, senjata, dan bahkan alutista berat sederhana lainnya seperti balista atau mangonel. Dengan begitu, menara kapung menjadi platform alutista tempur yang efektif untuk merobohkan pertahanan kokoh musuh dan merebut bentengnya. Namun, kelemahan utama menara kapung adalah bahannya yang terbuat dari kayu sehingga rentan terhadap serangan api. Para musuh yang mempertahankan benteng biasanya menggunakan anak panah api atau bahan bakar lain untuk membakar alat ini dan melumpuhkannya. Meskipun begitu, menara kepung tetap menjadi senjata efektif di medan perang selama berabad-abad. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Setiap orang harus kalah dalam pertempuran di masa mudanya, sehingga dia tidak kalah dalam perang yang sesungguhnya ketika dia sudah tua. Jika dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.